Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali di dimensi Utsushi dan Boruto berada. Utsushi berkata, kita harus bergerak, Shibai sudah mengetahui jika aku telah kembali. Boruto kemudian menjawab, lantas, apa yang harus kita lakukan? Utsushi kemudian menjawab, untuk sementara, aku akan bersemayam di mata Joganmu. Aku akan membawamu kembali ke dimensi ini, jika Shibai mendapatkanmu. Selain itu, berhati-hatilah, Shibai memanggil seluruh Otsutsuki yang berada di pihaknya, untuk ikut memburumu. Boruto berkata, apa? Bukannya itu bisa dibilang berarti semua Otsutsuki mengincarku? Utsushi kemudian menjawabnya, ya, itu memang benar, tetapi aku juga punya bala bantuan, tak semua Otsutsuki mengikuti Shibai. Boruto yang kebingungan kemudian bertanya, siapa dia? Apakah dia bisa membantu kita? Utsushi kembali menjawabnya, tentu saja bisa, aku tinggal memanggil mereka dan mereka akan bersiap untuk bertarung sekali lagi bersamaku. Boruto kemudian berkata, siapa mereka itu? Utsushi berkata, mereka adalah bawahanku, Ryushi Otsutsuki dan Reini Otsutsuki. Utsushi melanjutkan, suaranya terdengar berat oleh ingatan masa lalu yang mulai terungkap. Ryushi dan Reini adalah Otsutsuki yang sangat setia. Mereka adalah satu-satunya yang tidak terjerumus dalam ambisi kekuasaan Shibai. Di masa lalu, sebelum segalanya berubah, kami bertiga berdiri bersama dalam menentang ambisinya. Mereka adalah Otsutsuki yang luar biasa dalam kekuatan, tetapi lebih penting lagi, mereka memiliki hati yang mengutamakan keseimbangan, bukan kehancuran. Boruto mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami. Ryushi dan Rein, apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa mereka belum muncul? Utsushi menghela napas, matanya, atau apapun yang tampak seperti matanya dalam bentuk energi tersebut, berkedip-redup seolah-olah teringat kenangan pahit. Pertarungan kami melawan Shibai di masa lalu meninggalkan luka yang dalam. Saat itu, Shibai belum mencapai kekuatan dewanya, tetapi dia sudah jauh lebih kuat dari kebanyakan Otsutsuki. Kami bertiga bersatu melawannya, namun pada akhirnya, kekuatan dan tekad kami tak mampu menghentikannya. Boruto, dengan rasa penasaran yang tak terbendung, bertanya lagi, lalu apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka masih hidup? Utsushi tersenyum tipis. Mereka masih hidup, namun terpisah dalam dimensi mereka masing-masing. Setelah kami kalah, Ryushi dan Rein terluka parah. Mereka bersembunyi dalam dimensi yang terpisah, di mana mereka bisa menyembuhkan diri dan menghindari pengejaran Shibai dan pengikutnya. Mereka menunggu saat yang tepat untuk kembali, dan aku tahu waktunya hampir tiba. Boruto mengerutkan dahi. Lalu kenapa mereka belum muncul? Mengapa mereka tidak membantumu sejak dulu? Utsushi menundukkan kepala sejenak, seolah-olah merasakan beban yang tak terlihat. Shibai bukanlah musuh biasa. Dia berubah menjadi sesuatu yang melampaui batas makhluk hidup. Setelah transformasinya menjadi dewa, dia dapat mengendalikan ruang dan waktu, membuatnya hampir mustahil bagi Ryushi dan Reini untuk melawan langsung. Mereka memilih untuk menyusun strategi dan menunggu sampai Shibai mulai memperlihatkan kelemahannya. Namun, kekuatannya terus tumbuh seiring waktu, dan harapan kami mulai pudar. Boruto merasa tekanan yang luar biasa dari situasi ini. Dan sekarang, apakah mereka akan membantuku? Utsushi mengangguk. Ya, saat ini adalah saat yang krusial. Kau, Boruto, adalah kunci untuk melawan Shibai. Ryushi dan Rein tahu itu. Ketika aku memanggil mereka, mereka akan datang. Ryushi adalah ahli dalam teknik manipulasi dimensi dan energi kosmik. Dia memiliki kekuatan yang bisa menandingi bahkan Otsutsuki terkuat. Sedangkan Rein, dia adalah ahli dalam teknik ilusi tingkat tinggi yang bisa menembus pikiran dan jiwa, bahkan para dewa pun bisa terjebak dalam permainannya. Mereka berdua memiliki peran penting dalam pertempuran yang akan datang. Boruto merasa campuran antara rasa lega dan tekanan baru. Jadi mereka akan bertarung bersamaku? Utsushi mengangguk lagi. Ya, mereka akan membantumu. Tetapi ingat, meskipun mereka kuat, bahkan kekuatan mereka belum cukup untuk mengalahkan Shibai sendirian. Kau harus menguasai Jogan sepenuhnya. Joganmu adalah mata yang menghubungkan semua dimensi, dan kekuatan yang bisa menandingi Shibai hanya bisa dicapai jika kau mampu mengendalikannya. Boruto menatap Utsushi, merasakan beban besar yang kini berada di pundaknya. Aku mengerti.
Tapi bagaimana aku bisa percaya bahwa kekuatanku akan cukup? Uchushi tersenyum penuh kebijaksanaan. Percayalah pada dirimu sendiri, Boruto. Kau memiliki sesuatu yang bahkan Shibai tidak miliki, tekad manusia. Tekad itulah yang akan membawamu melampaui batas, lebih jauh dari yang pernah dicapai Shibai. Itulah alasan aku memilihmu, dan mengapa Ryushi serta Reini akan mengikuti pertempuranmu. Boruto mengambil napas dalam-dalam, mencoba memproses segalanya. Dengan dukungan Ryushi dan Rain, serta kekuatan Jogan yang harus dia kuasai, masa depan tampak lebih jelas, tetapi penuh bahaya. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan melakukannya. Tapi aku harap kau tahu, Uchushi, aku tidak akan melakukannya hanya untuk Otsutsuki. Aku akan melindungi dunia ini, teman-temanku, dan keluargaku. Itulah tekadku. Uchushi tersenyum lagi, penuh rasa bangga. Itulah yang membedakanmu, Boruto. Itulah yang bisa membuatmu lebih kuat dari kami semua. Uchushi kemudian kembali berkata, saatnya kita bergerak, untuk saat ini kita singkirkan dahulu semua ancaman dari Shinju dan kita harus temukan tubuh inti Jubi tersebut. Adegan kemudian kembali lagi ke tempat Shibai dan Amado berada. Shibai kemudian dengan Shinjutsunya, dia membuat sebuah bibit kecil. Amado yang penasaran kemudian berkata, apa yang sedang kau lakukan? Shibai berkata, ini adalah bibit Shinju, Baby Jubi. Ini akan menjadi lebih besar ketika menyerap energi dari seluruh planet ini. Jubi ini akan menjadi senjataku. Shibai menatap bibit kecil yang berada di telapak tangannya dengan tatapan dingin, seolah mengamati masa depan yang akan ditentukan oleh benda itu. Amado, yang berada di sampingnya, terlihat heran dan khawatir. Dia mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya, tetapi otaknya tidak dapat sepenuhnya memproses apa yang sedang terjadi. Baby Jubi, gumamnya, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Shibai menyeringai tipis, mendekatkan bibit itu ke wajahnya. Ini adalah awal dari segalanya. Jubi, atau yang sering disebut sebagai binatang ekor, bukanlah hanya makhluk yang kau kenal sebagai alat penghancur. Ia adalah inti dari kekuatan Otsutsuki. Dari bibit kecil ini, akan tumbuh pohon Shinju, pohon suci yang akan menyerap energi kehidupan dari planet ini dan memunculkan buah cakra yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang menjadi setara dengan dewa. Amado, yang masih belum mengerti sepenuhnya, bertanya, jadi, kau menciptakan Jubi ini? Bagaimana bisa? Aku pikir Jubi adalah entitas yang sudah ada sejak awal waktu. Shibai tersenyum sinis. Itulah yang kau dan banyak makhluk lain percaya. Tapi kenyataannya jauh lebih kelam, Amado. Jubi, dalam bentuk aslinya, bukanlah entitas yang ada secara alami. Jubi adalah senjata, sebuah alat yang diciptakan oleh Otsutsuki untuk mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak lahir begitu saja. Kami, para Otsutsuki, adalah penciptanya. Amado terdiam, pencipta, bagaimana caranya? Shibai mulai menjelaskan dengan detail, setiap planet yang kami Otsutsuki kunjungi, kami tanamkan Baby Jubi seperti ini. Bibit kecil yang hanya Otsutsuki Dewa yang bisa ciptakan, menggunakan teknik genetik yang telah diwariskan oleh leluhur kami selama ribuan tahun. Bibit ini ditanam di dalam planet, dan seiring waktu, ia mulai menyerap energi hidup dari seluruh planet tersebut. Pohon Shinju akan tumbuh dan mengikat akar-akar kuatnya ke dalam inti planet, mengambil semua yang ada, kehidupan, energi, bahkan esensi spiritual dari makhluk yang hidup di sana. Amado mendengarkan dengan cermat, semakin bingung dan khawatir. Dan ketika pohon Shinju tumbuh, itu menciptakan buah cakra? Shibai mengangguk, suaranya sekarang terdengar lebih dalam. Ya, buah cakra adalah hasil akhir dari proses tersebut. Satu buah mengandung kekuatan yang dapat memajukan Otsutsuki ke tingkat dewa. Hanya Otsutsuki yang paling kuat yang dapat memakan buah itu. Dengan setiap buah yang dimakan, kami semakin dekat dengan kekuasaan absolut atas alam semesta. Tetapi Jubi bukan hanya untuk menciptakan buah. Amado mengangkat alis, apa maksudmu? Shibai mulai memanipulasi bibit di tangannya, memperlihatkan bagaimana energi mulai mengalir dari sekeliling, terserap ke dalam bibit kecil tersebut. Jubi, dalam bentuk mentahnya, adalah senjata paling mematikan yang pernah ada. Ketika tidak diarahkan untuk menumbuhkan pohon Shinju, Jubi dapat dijadikan alat penghancur, monster raksasa yang tak terhentikan. Kami, para Otsutsuki, sering menggunakan Jubi sebagai alat perang dalam pertempuran besar kami. Monster ini bisa menghancurkan planet, menghisap energi kehidupan, dan meninggalkan kehancuran yang tak terbayangkan. Amado tertegun, jadi, Jubi bisa dijadikan senjata atau sumber kekuatan yang tak terhingga?
Lalu, bagaimana caranya kau menciptakan baby Jubi ini? Mengapa kau membutuhkannya sekarang? Shibai menatap bibit itu sekali lagi sebelum menjawab, suaranya dingin namun penuh rencana. Jubi ini bukan seperti yang lain. Ini adalah generasi baru. Dengan evolusi kekuatan yang telah kumiliki sebagai dewa, aku bisa menciptakan varian Jubi yang lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih berbahaya. Baby Jubi ini akan tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan mampu menghasilkan lebih dari satu buah cakra, yang berarti kekuatan yang bahkan para Otsutsuki sebelumnya tidak dapat bayangkan. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.